Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Berumbia. Di sini saya ingin mewakili kelompok saya atas nama Dimas Fauzan, lalu ada Muhammad Syafiq, ada Nisa, dan ada Fatimah Zahra. Saya akan menjelaskan tentang permainan saya juga, yaitu Nightfall Hamlet. Di sini saya ingin menjelaskan penyelesaiannya secara computational thinking, di mana permainan ini adalah kartu deduksi sosial yang menggabungkan elemen werewolf dan undercover dengan tema pedesaan misterius. Kami dari kelompok 5 akan menggambarkan atau memberi penjelasan secara singkat tentang penyelesaiannya dalam 4 tahap computational thinking. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Di sini ada identitas dan peran. Setiap pemain mendapatkan kartu peran, yaitu villager, nocturne, atau peran spesial seperti dokter, sheriff, vision. Kemudian, fase permainan, yaitu dibagi menjadi 2 fase. Fase siang, berbasis undercover, di mana pemain diberikan petunjuk kata untuk mengungkap identitas. Ada fase malam juga berbasis werewolf, di mana aksi rahasia dilakukan oleh nocturne dan peran spesial. Nah, di sini mekanisme interaksinya, diskusi, voting, dan kartu aksi diatur untuk menjaga alur permainan. Sedangkan desain visual, kartu peran, dan petunjuk dirancang dengan tema pedesaan untuk meningkatkan imersi. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Nah, di sini pengenalan pola membantu kami mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam desain permainan. Nah, yang pertama ada pola interaksi sosial. Kedua permainan mengandalkan diskusi dan deduksi. Nah, lalu ada pola peran. Kami mengenali bahwa peran dalam kemampuan khusus seperti dokter yang menyembuhkan atau vision yang bisa mengintip peran pemain lain adalah pola umum dalam permainan deduksi sosial untuk menambah dinamika. Kemudian ada pola kemenangan. Pola kemenangan tim villager versus nocturne diambil dari werewolf, di mana villager menang dengan mengusir semua nocturne dan nocturne menang jika jumlah mereka menyamai villager. Lalu ada abstraksi. Di sini abstraksi adalah menyaring detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting. Di sini ada pembagiannya dalam abstraksi. Yang pertama, menyederhanakan mekanisme. Meskipun menggabungkan werewolf dan undercover, kami menghilangkan aturan kompleks seperti poin skor tambahan atau peran yang terlalu rumit untuk menjaga permainan mudah dipahami. Kemudian fokus pada tema. Kami memilih tema pedesaan misterius dan hanya menyertakan elemen visual, seperti kartu dengan desain karakter penduduk desa yang mendukung suasana tanpa menambah kerumitan. Kemudian ada petunjuk dan aksi. Dalam fase siang, petunjuk kata dibatasi 1 kata per pemain untuk mempermudah analisis tanpa mengorbankan kedalaman strategi. Nah, dalam fase malam, aksi rahasia dibatasi pada kartu aksi untuk menjaga alur cepat. Kemudian yang terakhir ada algoritma, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Di sini yang pertama ada inisialisasi pemain. Bagikan kartu peran secara acak kepada 6-12 pemain yang berisi villager, nocturne, atau peran spesial lainnya. Kemudian siapkan kartu petunjuk dan kartu aksi. Kita masuk ke fase siang. Setiap pemain mengambil kartu petunjuk dan memberikan 1 kata yang menggambarkan peran mereka. Pemain berdiskusi berdasarkan petunjuk untuk pendeteksi nocturne. Lalu, lakukan voting dengan kartu voting untuk mengusir 1 pemain yang dicurigai sebagai nocturne. Fase malam maksudnya. Ya, nocturne memilih target untuk dieliminasi dengan kartu aksi. Lalu kemudian ada peran spesial seperti dokter, vision, sheriff. Memainkan kartu aksi mereka secara rahasia. Umumkan hasil aksi malam, siapa yang dieliminasi dan diselamatkan. Kondisi kemenangan, jika semua nocturne diusir atau villager menyelesaikan sejumlah kartu tugas, villager menang. Jika jumlah nocturne sama dengan jumlah villager yang tersisa, maka nocturne yang menang. Ulangi fase siang dan malam hingga salah satu tim menang. Oke, mungkin segitu saja yang kami sampaikan. Selamat datang di permainan Nightfall Hamlet. Di tempat ini, siapapun bisa menjadi korban. Kalian semua akan mendapatkan peran masing-masing, yaitu ada nocturne, dokter, vision, sheriff, dan villager. Nocturne dapat membunuh 1 orang setiap malam.
Dokter dapat melindungi satu orang tiap malam, bisa melindungi diri sendiri. Vision dapat melihat peran asli satu pemain tiap malam. Sheriff bisa menembak satu pemain setiap malam. Dan villager, warga biasa tanpa kekuatan. Semua pemain dipersilakan untuk menutup mata. Belum bisa, Pak. Tapi harus tahu. Belum. Malu banget nih. Yes. Ya. Nah. Semua pemain dipersilahkan membuka matanya kembali dan lihat kartu dan peran apa yang kalian dapatkan. Kalian semua akan mendapatkan kata rahasia. Semua pemain dipersilahkan untuk menutup matanya kembali. Masih nyanyi? Kita sebenarnya apa gimana? Nanti dipanggil. Orang aja. Untuk yang memerankan warga bisa dibuka matanya. Ini kata yang kalian dapat. Silakan tutup matanya kembali. Vision bisa membuka matanya. Ini kata yang kamu dapat. Sheriff bisa membuka matanya. Ini kata yang kamu dapat. Dokter bisa membuka matanya. Ini kata yang kamu dapat. Jadi dokter. Nocturne bisa membuka matanya. Ini kata yang kalian dapat. Semua pemain dipersilakan membuka matanya kembali. Satu kata yang sama diberikan kepada hampir semua orang, dan satu kata yang berbeda yang hanya dimiliki oleh sang Nocturne. Masuk ke fase siang. Sekarang kalian akan menjelaskan kata yang kalian dapat hanya dengan satu kata saja. Tidak boleh langsung menyebut kata itu langsung. Hati-hati, karena yang salah bicara bisa dicurigai. Urutan bicara bisa dimulai dari pemain gesang. Coklat. Fermentasi. Makanan. Laut. Ampas. Sekarang waktunya berdiskusi bebas. Siapa yang menurut kalian jawabannya aneh? Siapa yang patut kalian curigai? Sapi. Aneh. Makanan itu aja. Tapi ya makan. Sapi. Wah. Sapi. Mas apa nih mas? Hah? Betul. Enggak, gua makan. Ini apa? Gua coklat. Warnanya. Apa coklat banyak? Coklat itu. Warnanya.
Ya bisa jadi. Bisa jadi, iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Iya, sudah lain. Makanan apa? Gak bisa dimakan. Banyak. Bisa dimakan. Kok menuduh gitu sih? Banyak. Wah, Boleh nuduh sih. Boleh nuduh sih. Iya. apa sih mau? Kenapa gitu? Ada yang cowok sekali. Ini gua dulu ya cowok. Jangan. Enggak, ada update. Apa sih? Pas. Pas ya bener sih. Enggak bener ya. Iya udah, apaan sekarang nih diskusinya? Diskusinya ini langsung menyebut nama kan? Langsung pokoknya gimana? Sudah selesai. Saatnya voting. Tunjuk satu pemain yang kalian curigai sebagai Nocturne. Gitu is. Siapa? Gitu is. Gitu. Kan dia. Sama dia. Lu siapa? Dikarenakan hasil yang seri, maka untuk menjelaskan kata yang kalian dapat dilakukan satu putaran lagi. Dimulai dari pemain Jais. Udah. Katanya nggak boleh sama. Di dalam negeri murah, di luar negeri mahal. Satu kata Pak. Satu kata apa? Murah. Kamu syuting dulu. Jadi apa Beb? Apa? Otak. Enak. Digoreng. Pintar banget ini Mama Rep. Langsung aja. Langsung aja masuk. Saatnya voting. Tunjuk satu pemain yang kalian curigai sebagai Nocturne. Siapa ya? Gua mau nuduh. Tadi lu apa nih? Lu? Otak mana? Masih ada yang bertemu. Udah, bentar. Iya, pokoknya langsung pulang. Lu tadi apa? Tadi apa sih Jens? Rem. Murah. Nggak ada strap. Ada yang suka nge-strap gitu. Lu apa sih? Guys, tadi lu apa? Jawabannya Tadi lu apa? Keren. Gua curiga. Udah lu duduk lagi sih. Iya. Gua balik ke sini gua. Ya udah. Wajib. Udah. Pemain yang tereliminasi adalah Ocit. Dia adalah seorang sheriff. Malam pun tiba. Semua pemain pejamkan mata. Kita akan mulai fase malam. Nocturne, silakan membuka mata. Pilih satu pemain yang akan kalian bunuh. Silakan pejamkan matanya kembali. Vision, silakan membuka mata. Siapa? Tunjuk satu pemain yang ingin dilihat peran aslinya. Silakan pejamkan matanya kembali. Dokter, silakan membuka mata. Tunjuk satu pemain yang ingin dilindungi. Silakan pejamkan matanya kembali. Pagi pun tiba. Namun sayangnya tidak semua dari kalian bangun bersama kita. Pemain atas nama Zahra telah ditemukan tak bernyawa pagi ini. Ia adalah Vision. Masuk fase diskusi selanjutnya. Seperti sebelumnya, kalian akan kembali memainkan permainan kata. Kalian semua akan mendapatkan kata rahasia baru.
Pemain silakan tutup matanya kembali. Dokter, silakan buka matanya. Warga, silakan buka matanya. Nocturne, silakan membuka mata. Semua pemain silakan buka matanya kembali. Sekarang kalian akan menjelaskan kembali kata yang kalian dapat dengan satu kata saja. Dimulai dari Faiz. Padat. 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 Coklat. Belum apa-apa. Kayu atau besi. Satu aja. Kayu. 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 Hah? Kayu. Kayu. Oh. Berguna. Apa? Berguna. Dua apa? Apa sih? Berguna. Berguna. Satu. Berguna. Satu. Sekarang waktunya diskusi bebas. Siapa yang menurut kalian jawabannya aneh? Siapa yang patut kalian curigai? Masukin aja. Iya. Udah. Saatnya voting. Tunjuk satu pemain yang kalian curigai. Pemain yang tereliminasi adalah Faiz. Dia adalah seorang warga biasa. Sayang sekali kalian menyingkirkan peran warga. Nocturne masih bersembunyi. Malam pun tiba. Semua pemain pejamkan mata. Kita akan mulai fase malam. Temen gue jadi Nocturne, silakan membuka mata. Tunjuk satu pemain yang ingin kalian eliminasi. Silakan pejamkan matanya kembali. Dokter, silakan membuka mata. Tunjuk siapa yang ingin dilindungi. Silakan pejamkan matanya kembali. Pagi pun tiba. Silakan buka matanya. Namun sayangnya tidak semua dari kalian bangun bersama kita. Pemain atas nama Hanif ditemukan tak bernyawa pagi ini. Ia adalah seorang warga yang telah dibunuh oleh Nocturne. Permainan telah berakhir. Topeng-topeng terbuka, kebohongan telah dibongkar. Namun sayangnya permainan telah dimenangi oleh Nocturne. Satu hal yang pasti, di Nightfall Hamlet tidak ada yang bisa dipercaya.